Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 91. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tenang, Tuan Muda, dan bawahan akan patuh. Ketika 9 tetua menjawab dan hendak menyerang Tan Yun, mereka berkata dengan suara tipis dan galak, "Kamu kata, berani, tidak jatuh." Ouyang Qinqian ingin mengungkapkan identitasnya pada saat yang kritis dan melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan matanya, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangannya. Kemudian, Tan Yun memimpin dalam mengambil langkah ilahi Hongmeng. Karena Tan Yun bergerak sangat cepat di langit, seperti 6 Tan Yun, dalam sekejap, dia muncul di depan 6 tetua dari ranah Raja Kaisar tingkat keempat, dan meninju masing-masing dari 6 kepala tetua. Kecepatannya luar biasa. Tidak. 6 orang tua di tingkat keempat ranah Raja Kaisar berteriak ngeri dan tidak punya waktu untuk menghindar. Bang bang bang. Dengan serangkaian suara tumpul dan keras, di mata Qianxian, rumah Mozi, dan lainnya yang luar biasa, kepala 6 lelaki tua itu meledak seperti semangka. Lop, lop. 6 mayat tanpa kepala, disemprot dengan darah, jatuh dari kehampaan. Suara 6 mayat jatuh ke tanah, seperti serangkaian palu raksasa yang menghancurkan hati semua orang. Qianxian tercengang. Dia memikirkan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu sangat kuat. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri dari ranah Kaisar ke-12, dia bisa berurusan dengan seorang lelaki tua dari ranah Raja Kaisar tingkat keempat. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dalam sekejap mata, dia membunuh 6 orang kuat dari tingkat keempat di ranah Raja Kaisar. Saat ini, 3 tetua dari ranah Raja Kaisar tingkat kelima yang mengelilingi Tan Yun tampak serius, dan dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Salah satu lelaki tua berteriak di Mozi Mansion, "Tuan Muda, kami menghentikannya, Anda melarikan diri. Kami bertiga tidak bisa melindungimu, orang ini terlalu cepat." "Yah, baiklah, kalian tunggu." Sementara Mozi Mansion sedang berbicara, dia tiba-tiba mendorong gadis tingkat Raja Kaisar tingkat pertama di tangannya dan melarikan diri ke depan. "Demi Tuan Muda, kami bertarung dengannya." Lelaki tua itu meraung dan membunuh Tan Yun dengan 2 tetua dari tingkat kelima ranah Raja Kaisar. Tidak ada keraguan bahwa, apalagi 3 tetua dari ranah Raja Kaisar tingkat kelima, bahkan jika mereka adalah 300 orang kuat dari ranah Raja Kaisar ke-7, Tan Yun dapat membunuh mereka semua. Anda tahu, Tan Yun memiliki kekuatan untuk menantang kekuatan tingkat 8 ranah Raja Kaisar. Kamu bisa tahan. Tan Yun berdiri dengan tangan tertunduk, seperti dewa kematian menatap ketiga lelaki tua yang terbunuh, dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu gunakan untuk bertarung dengan Lao Su? Pergi ke neraka." Dengan suara Tan Yun jatuh, selanjutnya, adegan yang membuat Qianxian lebih terkejut terjadi. Ledakan. Di hadapannya, Tan Yun bergegas ke 3 pria tua dengan pedang. Pada saat tubuh Tan Yun menembus kehampaan, dia menjulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh alis ketiga lelaki tua itu. Bang bang. Tiba-tiba, tengkorak ketiga tetua meledak, darah dan tulang yang patah memercik, hanya menyisakan 3 mayat tanpa kepala, yang jatuh ke tanah. Hanya dengan satu nafas, 3 pria kuat dari peringkat kelima di ranah Raja Kaisar, jiwa kekaisaran dan janin kaisar, mati. Tan Yun, kamu benar-benar galak." Tangan Gio Qianxian menutupi mulut Cherry, dan wajahnya penuh dengan pemujaan dan warna yang luar biasa. Pada saat ini, sosok Tan Yun melintas, lengan kanannya melambai, dan bila angin yang terbuat dari kekuatan abadi, dengan aliran darah, menembus tengkorak seorang gadis kelas 1 ranah Raja Kaisar. Segera, tawa menyeringai Tan Yun bergema di langit, "Tuan Muda Mo, tidakkah kamu ingin membunuhku? Untuk apa kamu berlari? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" Saat ini,
Rumah besar Mozi di tingkat 12 ranah kaisar hampir kehabisan akal. Dia hanya memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ketiga ranah Raja Kaisar. Namun, dia menemukan bahwa setelah Tan Yun dengan mudah menghancurkan 6 bawahan tingkat keempat ranah Raja Kaisar dan 3 bawahan tingkat kelima Raja Kaisar, di mana dia masih memiliki keberanian untuk bertarung dengan Tan Yun. Saat ini, dia hanya memiliki satu keyakinan, yaitu melarikan diri. Saat dia berlari untuk hidupnya, dia berteriak dengan suara serak, "Paman kedua, paman ketiga, tolong. Ayo, seseorang akan membunuhku." Mendengar teriakan minta tolong dari Tuan Muda Mozi, Qianxian kaget sedang memuja Tan Yun tiba-tiba mengubah wajahnya. "Tidak. Tan Yun, cepat bunuh dia, kita lari menyelamatkan diri." Paman kedua Mo Changfeng dan paman ketiga Mo Changsheng dari rumah Mozi adalah kekuatan tingkat ke-12 Raja Kaisar 10.000 tahun yang lalu. Sekarang aku khawatir itu adalah kekuatan Kaisar Agung. Mungkin saja Mo Changfeng dan Mo Changsheng berada di jurang pelahap jiwa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan marah, "Sungguh sial. Membunuh." Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, menembus kekosongan abu-abu dan meraih leher belakang Tuan Muda Mozi dengan satu tangan. "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh Tuan Kecil. Jika kamu membunuh Tuan Kecil, paman kedua dan ketigaku akan membunuhmu." Tuan Muda Mozi meraung keras, "Paman kedua dan ketiga saya adalah tingkat pertama ranah Kaisar Agung. Kami sepakat untuk bertemu di tepi danau di belakang dan menghitung waktunya. Mereka akan segera datang. Selama kamu mengampuni aku akan menyelamatkan hidupmu, atau kamu berdua akan mati." Menghadapi ancaman itu, Tan Yun terdiam sejenak. Dia ingin melepaskan kesadarannya yang abadi dan mengintip ke dalam kehampaan yang gelap untuk melihat apakah ada orang kuat yang datang. Tetapi pengetahuan abadi hanya dapat mencakup 100 keabadian, dan tidak dapat diperhatikan sama sekali. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, "Selama Anda menjawab pertanyaan, saya dapat mempertimbangkan apakah akan membunuh Anda atau tidak." "Tan Yun, kamu, katakan." Mozi Mansion berkata dengan tergesa-gesa. "Sudah berapa lama kamu dan dua pamanmu berada di jurang makan jiwa?" tanya Tan Yun. Mozi Mansion, yang masih shock, berkata tanpa ragu, 30 tahun telah berlalu. 30 tahun. Tiba-tiba, Tan Yun tersenyum, "Bahkan jika kedua pamanmu adalah kekuatan besar dari Kaisar Agung, tetapi kekuatan abadi mereka dan jiwa kekaisaran besar telah ditelan selama 30 tahun. Apakah Anda pikir saya akan takut pada mereka? Hahaha, pergi ke neraka." Tepat ketika Tan Yun hendak melakukannya, dua raungan datang dari langit yang jauh, "Beraninya kau nak? Anak-anak, lepaskan keponakanku." "Maksud saya apa yang saya katakan? Selama Anda membiarkan keponakan saya pergi, aku bisa menyelamatkanmu untuk tidak mati. Juga, aku memberitahumu bahwa bahkan jika kekuatan abadiku dan jiwa Kaisar Agung telah ditelan oleh jurang pelahap jiwa selama 30 tahun, mereka masih bisa menghancurkanmu." Mendengar pidato itu, Qianxian ketakutan dan berkata, "Tan Yun, biarkan dia pergi dan menyelinap pergi. Kalau tidak, kedua pamannya akan menyusul kita." Tanpa menunggu kata-kata yang halus, dia dipotong oleh Tan Yun, "Kamu adalah temanku, dan dia baru saja menggerakkan hatinya untukmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Lagi pula, dia ingin membunuhku. Kami akan melarikan diri, tetapi premisnya adalah untuk membunuhnya." Mendengar ini, ada gelombang riak di hati Qianxian, kalimat, "Kamu adalah temanku, dan dia memiliki hasrat untukmu, bagaimana aku bisa menyelamatkannya?" Itu membuatnya merasa hangat. "Tan Yun, berani kamu?" Dua suara tua terdengar seperti guntur dari langit yang gelap. "Dua orang tua, tidakkah menurutmu aku berani?" Tan Yun sedang berbicara, mencubit leher Mozi Mansion dengan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan mengira kamu adalah Tuan Muda Mo Zhan Xiancheng, kamu akan melanggar hukum. Memberitahu Anda, Anda tidak bisa menyinggung." Mendengar itu, sebagai Tuan Muda Kota Abadi Mo Zhan, rumah Mozi dikejutkan oleh ketakutan, dan helaian cairan kuning pucat mengalir turun dari celana. "Tapi saya takut kencing di celana." Rumah Mozi tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti.
Saya tidak pernah berpikir bahwa saya begitu dekat dengan kematian. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda tak dikenal akan bunuh diri ketika dia tahu identitasnya. Aku tidak mau mati. Tuan Muda Mozi menjadi lebih dan lebih ketakutan sebelum kematian, menangis. Paman kedua dan paman ketiga datang dan selamatkan aku. Tiba-tiba, di langit yang jauh, dua suara tua datang lagi. Tan Yun, ada yang ingin dikatakan. Tolong jangan bunuh keponakanku. Ya, teman kecil Tan, saudara laki-lakiku yang kedua benar, tolong jangan bunuh keponakanku. Kakak laki-lakiku adalah putra yang sangat berharga, jika kamu membunuh. Tanpa menunggu paman ketiga dari rumah Mozi, dia dipotong oleh ejekan Tan Yun, bunuh dan bunuh, aku tidak takut. Klik. Dengan itu, Tan Yun mematahkan leher Mozi, dan kemudian memukul kepalanya dengan kepalan tangan. Sisa-sisa tubuh Mozi jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun mencibir, dua hal lama, menilai dari suara Anda setidaknya puluhan ribu abadi dari saya. Dalam jurang makan jiwa ini yang tidak dapat diintip oleh pengetahuan abadi, sama sulitnya bagi Anda untuk menangkap saya. Jika kamu memiliki kemampuan, kejar aku. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Setelah suara melengking itu, Tan Yun menarik Qin yang masih sok dan melarikan diri ke langit. Tan Yun berbisik pelan, jika aku tidak salah, kedua orang tua itu akan bertindak secara terpisah nanti. Yang satu akan menjaga pintu keluar barisan dewa yang terperangkap di dalam jurang yang memakan jiwa, dan yang lain akan mengejar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kata Qian dengan ketakutan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Langkah demi langkah, kata Tan Yun. Xian berkata, atau kita, tinggalkan jurang pemakan jiwa dengan cepat, jangan biarkan keduanya menangkap kita. Meninggalkan. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Tujuan kami adalah untuk menemukan api. Saya tidak akan pergi sampai api ditemukan. Dengan itu, Tan Yun memimpin Qian untuk melewati kekosongan gelap dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kemana kita akan pergi? Kami pertama kali terbang ke barat untuk beberapa waktu, dan kemudian terbang ke kedalaman jurang pelahap jiwa. Dengan cara ini, kami memiliki peluang lebih besar untuk tidak tertangkap oleh keduanya. Ketika Tan Yun berbicara, lolongan marah dari Mo Changfeng kedua dan Mo Changsheng ketiga datang lagi. Tan Yun, dasar bajingan, aku bersumpah Mo Changfeng bahwa aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tan Yun, dan kamu pelacur bernama Xian, aku Mo Changsheng, aku harus membunuhmu. Setelah beberapa saat, dua tetua berusia 90 tahun yang merupakan angin abadi dan terbang ke udara dan mendarat di tanah, tiba di depan tubuh Mozi. Mo Changfeng memegang tubuh Mozi dan berkata dengan sedih, anak laki-laki, paman kedua, aku minta maaf untukmu. Paman kedua tidak melindungimu. Kamu sudah pergi sekarang, bagaimana kamu bisa memberitahu paman kedua dan ayahmu untuk menjelaskan? Mo Changsheng berjongkok, menepuk bahu Mo Changfeng dan menghibur, saudara kedua, jangan sedih. Prioritas utama kami adalah menangkap Tan Yun dan Xian dan membalaskan dendam Mozi. Tan Yun, anak ini hanya bersalah atas ambisi, berani membunuhku calon penguasa kota abadi Mosan. Mendengar pidato itu, Mo Changfeng menyeka air mata keruh, saudara ketiga, jurang yang melahap jiwa sangat luas. Pengetahuan abadi kita hanya dapat mencakup 500 li. Apa perbedaan antara menemukan Tan Yun dan mencari jarum di tumpukan jerami? Di mata keruh Mo Changsheng, cahaya halus berkedip. Saudara kedua, bocah itu sekarang memiliki 3 pilihan. Pertama, aku khawatir dia telah melarikan diri ke jurang pemakan jiwa. Kedua, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Dia mungkin pergi ke arah lain dan melarikan diri ke kedalaman jurang pemakan jiwa. Yang ketiga adalah dia bersembunyi di area sekitar dari jurang pemakan jiwa. Setelah mendengar ini, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, saudara ketiga masuk akal. Ya, Mo Changsheng berkata dengan suara yang dalam, pasukan kita dibagi menjadi 2 cara. Saudara kedua, Anda mengambil tubuh Mozi dan terbang dengan cepat untuk meninggalkan jurang yang melahap jiwa di depan Tan Yun dan biarkan jenderal menjaga pintu keluar dari dewa yang terperangkap.
Arai membantu memblokir jalan keluar dan mencegah Tan Yun melarikan diri. Aku akan pergi ke kedalaman jurang pelahap jiwa maut untuk mencoba keberuntunganku dan memburu Tan Yun. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya pada akhirnya, selama saudara keduamu menjaga pintu keluar dari formasi dewa yang terperangkap, Tan Yun tidak akan bisa terbang. Tan Yun tidak akan bersembunyi di jurang makan jiwa sepanjang waktu. Kalau tidak, cepat atau lambat, jiwanya akan hilang, kekuatan abadinya akan mengering, dan dagingnya akan membusuk dan mati. Mendengar pidatonya, Mo Changfeng fokus pada poin kunci dan berkata, "Yah, sesuai rencanamu, itu hanya saudara ketiga. Kami telah memasuki jurang makan jiwa selama 30 tahun, dan kekuatanmu kurang dari 60%. Aku khawatir kamu akan berbahaya jika kamu tinggal di dalam untuk waktu yang lama." Setelah mendengarkan ini, Mo Changsheng tidak setuju dan berkata, "Saudara kedua, kamu tidak perlu khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh makhluk abadi di tingkat 11 ranah Raja Kaisar. Aku akan lebih berhati-hati. Belum terlambat, saudara kedua. Mari kita bertindak secara terpisah." Oke, ketika Mo Changfeng hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Apakah Anda ingin saya kembali ke kota Mozan setelah saya meninggalkan jurang makan jiwa dan mengubur rumah putranya, sehingga Jenderal Rumah Abadi Jiutian dapat membantu menjaganya?" Keluar dari formasi terlebih dahulu. Mo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara kedua, Wan Baoshan, Jenderal dari rumah Jiutianxian, menjaga pintu keluar barisan besar. Meskipun orang ini sangat dihargai oleh Kaisar Jiutianxian, dia tidak bisa menangani semuanya dengan baik. Kamu lebih baik menjaga pintu keluar dari barisan besar itu sendiri. Ingatlah untuk meminta Wan Baoshan untuk meminjamkanmu cermin sumber dari semua hal. Ada semua hal di cermin sumber. Tan Yun dan King Xian dapat menemukannya bahkan jika itu mudah dilihat. Tentu saja, sebelum itu, Anda sebaiknya meminta Wan Baoshan mengirim seseorang untuk menanyakan tentang gambar memori Tan Yun dan Xian Xian." Setelah mendengarkan, Mo Changfeng berkata, "Saudara ketiga, kamu masih teliti. Dengan cara ini, kita pasti akan menangkap pria dan wanita anjing itu. Kakak ketiga, berhati-hatilah. Kakak kedua akan pergi." Setelah itu, Mo Changfeng mengambil tubuh Mozi dan terbang menuju pintu keluar dari jurang pemakan jiwa. "Tan Yun, Xian Xian, kamu mati." Mo Changsheng meraung dan, dengan kemarahan yang tak ada habisnya, berbalik dan melesat menuju kedalaman jurang pelahap jiwa. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang telah melarikan diri jauh, jatuh dari langit terengah-engah dan mendarat di puncak-puncak yang sepi. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Gadis, bagaimana? Menyenangkan." "Tan Yun, kau tahu, aku tidak pernah semenyenangkan hari ini. Ketika saya berpikir bahwa Anda masih bisa membunuh Mozi Mansion ketika dua kemampuan hebat ditemukan, dan kemudian kami dikejar oleh dua kemampuan hebat, saya merasa sangat senang. Namun, Tan Yun, aku benar-benar penasaran, apa yang kamu lakukan dengan nyalimu? Bukankah itu terlalu besar?"